Chapter 5 dimulai. Oke, kita tadi sudah sama-sama membahas dan di chapter 4. Sekarang kita menuju ke chapter 5. Di chapter 5 ini kita akan sama-sama mempelajari define input and differentiate among program, command, and user response. Identify the key and button commonly found on desktop computer keyboard and describe how keyboard for mobile computer and device differ from this desktop computer keyboard. Describe different mouse type and explain how to use a mouse. Describe various type of touchscreen and explain how touch-sensitive pad work. Describe various type of pen input and identify other type of input for smartphone. Summarize the purpose of various game controller. Explain how resolution affects the quality of a picture capture on a digital camera. Describe the use of voice recognition webcam and video conferencing. Discuss how various scanner and reading device work. Summarize the various biometric device. Discuss how POS terminal, automated teller machine, and DVD kiosk work. Identify alternative input device for physically challenged user. What is input? Apa sih input itu? Input is any data and instruction entered into the memory of a computer. Jadi input itu adalah data dan instruksi yang dimasukkan ke dalam memori komputer. Instruction can be entered into the computer in the form of program, command, and user purpose, and user response. A program is a series of related instructions that tell a computer what tasks to perform and how to perform them. Program responds to command that a user issue. A user response is an instruction a user issue by replying to a question displayed by a program. Jadi instruksi itu dapat kita masukkan ke dalam komputer melalui form dari program, formulir, komen atau perintah, dan user respon pemakai. An input device is any hardware component that allow user to enter data and instruction into a computer. Sedangkan alat kita untuk kita memasukkan data atau informasi ke dalam komputernya itu disebut dengan input device atau device masukan. Contohnya yang pertama satu adalah keyboard. Is an input device that contain key user press to enter data and instruction into a computer. Ini bisa kita lihat salah satu contoh keyboard. Most desktop computer keyboard have between 101 and 105 key. A numeric keypad on the right side of the keyboard, function key, set control key, alt key, and arrow key, Windows key, application key, Google key. Jadi keyboard itu sebagian besar atau rata-rata keyboard komputer itu memiliki antara 101 hingga 105 tombol. Tombol numerik di bagian kanan, tombol fungsi, ada tombol kontrol, alt, dan tombol arrow, tombol arah, window key, application key, dan Google key. The insertion point, also known as the cursor, is a symbol on the screen that indicates where the next character you type will appear.
Next aja yang ini mah. An ergonomic keyboard has a design that reduces the chance of wrist and hand injuries. Ergonomic incorporate comfort, efficiency, and safety into the shape of the workplace. Keyboard on mobile device typically are small and or have paper key. Some phone have relative text input which save them when entering text using the phone keypad. Jadi kalau keyboard di device smartphone atau handphone itu ukurannya relatif lebih kecil, dan juga memiliki prediksi teks prediksi. A pointing device is an input device that allow a user to control a pointer on the screen. A pointer is a small symbol on the screen whose location and searching and a user move a pointing device. A mouse is a pointing device that fits under the palm of your hand compatible. A mouse can be with or wireless. Jadi mouse ini ada penunjuk pointer, alat penunjuk di mana pergerakan kita di sebuah PC, personal computer, dan sebuah mouse device itu bisa ada yang wireless, ada juga yang menggunakan kabel. Mouse operation: point, click, right click, double click, triple click, drag, drag, rotate wheel, free spin wheel, flash wheel, tail wheel, flash down button. Tapi mungkin dari segi sebegitu banyak operasi mouse mungkin yang sangat sering kita gunakan yaitu right click, klik kanan, klik, double click untuk membuka sebuah aplikasi atau gambar. Sedangkan untuk yang lainnya termasuk saya juga sangat jarang menggunakannya ya. Other pointing device: trackball. A trackball is a stationary pointing device with a ball on its top or side. Jadi trackball itu banyak. Trackball itu berbentuknya ada bolanya di atas yang dia hampir sama fungsinya dengan mouse. Yang kedua itu touchpad. Touchpad is a small, flat, rectangular pointing device that is sensitive to pressure and motion. Kalau touchpad itu yang di laptop atau notebook sebagai pengganti mouse. Pointing stick. A pointing stick is a pressure-sensitive pointing device shaped like a pencil eraser that is positioned between key on a keyboard. Touchscreen is a touch-sensitive visual device. Microsoft Surface touch-sensitive pad. Yang pen input. With pen input, you touch a stylus or digital pen on a flat surface to write, draw, or make selection. Jadi selain ada mouse, keyboard, trackball, touchpad, ada juga pen input. Itu berfungsi untuk kita menulis, menggambar, atau membuat seleksi. Contoh-contoh gambarnya ada Bluetooth, headset Bluetooth, ini stylus, ini adalah sebuah smartphone. Lanjut kita ke game control.
Video game and computer game use a game control as the input device that direct movement and action of the screen object. Jadi bagi kita yang suka main game atau gamer, kita pasti menggunakan yang namanya game control. Kenapa? Karena dia adalah sebuah input device yang memasukkan pergerakan dan aksi di dalam sebuah komputer. Itu ada jenisnya, ada gamepad, joystick and wheel, leg gun, touchpad, motion sensing control. Ini adalah contoh-contohnya. Di sini kita bisa melihat ini adalah sebuah gamepad, ini adalah joystick dan lain sebagainya. Digital cameras. A digital camera is a mobile device that allow user to take picture and store them digital. Jadi digital camera itu adalah sebuah perangkat mobile yang mengizinkan kita untuk mengambil gambar dan menyimpannya di dalam galeri. Ini adalah contoh gambar video kamera digital. Voice input. Voice input is the process of entering input by speaking into a microphone. Voice recognition is the computer capability of distinguishing spoken word. Voice input adalah proses memasukkan data atau informasi yang berbentuk suara dengan kita berbicara melalui mikrofon. Audio input is the process of entering any sound into the computer. Hampir sama dengan tadi. Ini juga gambar sebuah piano. Kita lanjut langsung aja. Video input. Video input is the process of capturing full motion image and storing them on the computer select medium. Kita lanjut. Ini adalah contoh gambarnya. Video editing on your computer. Ini adalah contoh penggunaan sebuah komputer untuk kita mengedit sebuah video atau merekayasanya. Video input juga bisa kita menggunakan webcam. Webcam is a type of digital video camera that enable user to pertamanya itu capture video and still image. Kedua itu send email message with video attachment. Yang ketiga itu adalah add live image to instant messaging. Lanjut setelahnya itu broadcast live image over the internet, dan yang terakhir make video telepon call. Jadi begitu banyak fungsi dari sebuah webcam. Yang pertama yang jelas itu pasti kita untuk mengambil gambar dan video, bisa juga untuk mengirim email dengan lampiran sebuah gambar atau video, dan menambahkan juga video langsung ke instant messaging atau chat. Kita lanjut ke berikutnya. Itu ada video conference. Video conference is a meeting between two or more geographical separate people. Scanner and reading device. Flatbed, pen or handheld, setback, drum. How a flatbed scanner work? Bagaimana sih sebuah scanner itu bekerja? Scan itu adalah proses pengambilan atau pengkopian dari sebuah media yang berbentuk kertas atau media lain
Yang pertama kita taruh media yang akan kita ambil datanya atau kita salin di dalam mesin scan. Step kedua, scan itu akan mengkonversi dokumen konten menjadi sebuah informasi digital di mana transmisi terhubung antara kabel dan memori dalam komputer. Dan step terakhir, dalam memori komputer pengguna dapat menampilkan gambar, nge-print itu, meng-email itu, include, dan memasukkan dokumen dan memasukkannya ke backpack. Optical Character Recognition (OCR) involves reading character from ordinary document. A turnaround document is a document you return to the company to create and send it. Optic Mark Recognition (OMR) read and draw marks sub a small circle of rectangle. An OMR device scan the document and match the pattern of light. Barcode reader. A barcode reader, also called barcode scanner, use laser beam to read barcode. Barcode ini yang banyak kita lihatnya mungkin dari sebuah aplikasi BBM. Padahal bukan hanya di BBM, di sebuah toko perbelanjaan pun pasti menggunakan scanner. Jadi scanner itu sebuah barcode yang ditampilkan yang berisi sebuah informasi atau data. Yang ini next aja lah ya. Magnetic strip card reader. Read the magnetic strip on the back of car, such as magnet strip card reader. Itu banyak dipakai atau digunakan. Di antaranya satu untuk kartu kredit, yang kedua untuk kartu hiburan, ketiga untuk kartu bank atau ATM, dan lain-lainnya. Ini ada contohnya, magnetic strip card reader. Jadi dalam sebuah ATM itu nggak hanya sebuah seperti tanda pengenal gitu, dia ada memiliki magnetic strip card reader yang memungkinkan pembacaan di mesin. Tanpa itu kita tidak dapat mengambilnya karena dia tidak ada datanya. MICR, Magnetic Ink Character Recognition. The face detect print with magnetic ink. An MICR reader converts MICR character into a form the computer can process. Banking industry use MICR for check processing. Jadi MICR ini banyak digunakannya di bank untuk proses pengecekan. Data collection device obtain data directly at the location where the transaction or event take place. Digunakan di banyak restoran, grocery store, pabrik-pabrik, warehouse, dan the outdoor. Biometric authenticate a person identity by verifying a personal characteristic. Ada fingerprint reader, face recognition system, hand biometry system, voice verification system, signature verification system, iris recognition system, retinal scanner. Biometrik ini
biometrik ini mengautentikasikan sebuah orang, identitas sebuah orang dengan memverifikasi karakter seseorang, bisa dari fingerprintnya, dari face-nya, dari tangan, dari voice, dari kelopak mata, dari iris. Nah, ini ada contoh-contohnya fingerprint reader. Ini adalah contoh alat iris recognition system, and geometry iris untuk membuka kunci dengan bola matanya. Terminals. A terminal is a computer that allows user to send data to and or receive information from a host computer. Lanjut ke halaman 46. Putting it all together. Kita lanjut lagi yang ini juga. Oh, ini masih sama ya. Sugesti input device oleh pengguna. Kalau untuk cewek yang satu ini di atas, dia menggunakan wireless mouse for notebook computer, touchpad or pointing stick on notebook computer, stylus and portable keyboard for smartphone or other mobile device, or digital pen for tablet PC. 7 or 8 megapixel digital camera, headphone that include a microphone, fingerprint reader for notebook computer. Kalau untuk yang contoh dari bapak ini, dia menggunakan input device-nya itu enchant keyboard or ergonomic keyboard. Dia menggunakan keyboard atau keyboard ergonomik, menggunakan juga mouse, stylus dan portable keyboard, touchscreen, mikrofon, video dan juga lainnya. Several input devices are available to assist physically challenged user. Keyboard with angle key, on-screen keyboard, various pointing device, hand-mounted pointer, gesture recognition, computerized in-flight device. Ini sebuah gambar untuk mencontohkan keyboard dengan tombol-tombol yang besar. Ini juga head-mounted pointer, kamera di summary. Jadi di chapter 5 ini kita sudah sama-sama membahas dan sama-sama belajar tentang various teknik of entering input, macam-macam teknik dari kita memasukkan data atau informasi. Several commonly used input device, keyboard, ada mouse, pointing device, touch, scanner, tadi juga kita bahas sedikit. Dan juga kita tadi membahas input device for physically challenged user. Chapter 5 sudah selesai. Kita akan bertemu di chapter 6. Chapter 5 berakhir.